Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalian masih semangat pada siang hari ini? Mas, Bu. Baik, sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Zahratun Nur Hasanah, Hadira. Siti Waqiah, Hadir, Bu. Nova Maharani, Hadir, Bu. Siti Asia. Hadir, Bu. Nah, saya rasa hari ini masuk semua ya. Iya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis manfaat sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari materi apa? Sumber daya hutan dan sumber daya tambak. Nah, bagus sekali. Nah, di Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Nah, sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam yang ada di darat, ada juga sumber kekayaan alam yang ada di laut yang tidak kalah besarnya. Nah, di sini apakah ada yang masih ingat SDA itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, betul sekali. Jadi, apapun yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dari alam bisa dikatakan sumber daya alam. Nah, untuk selanjutnya adalah yaitu luas laut Indonesia mencakup 2/3 seluruh luas wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di dalam laut ada potensi sumber daya alam laut seperti perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Nah, untuk selanjutnya adalah potensi perikanan. Laut Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,8 juta kilometer dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Dengan potensi sumber daya ikan diperkirakan 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan atau zona eksklusif ekonomi Indonesia yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama Indonesia. Nah, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, untuk selanjutnya yaitu potensi hutan mangrove. Apakah ada yang tahu apa itu potensi hutan mangrove? Dalam. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nada. Hutan mangrove itu tipe hutan yang berada di pasang surut air laut, Bu. Nah, betul sekali. Nah, saat air laut surut, maka hutan mangrove tidak bebas dari genangan air laut. Umumnya hutan mangrove hidup dengan baik di pantai yang dilindungi seperti muara sungai atau laguna. Nah, untuk selanjutnya potensi terumbu karang. Di sini apakah ada yang tahu apa itu potensi terumbu karang? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan Mbak Zahro. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Nah, betul sekali. Jika ribuan koral menjadi koloni, maka koral-koral tersebut akan membentuk karang. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Nah, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan memberi tugas dan terbagi menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Yuk. Nah, baik, waktunya sudah habis. Saya persilahkan untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu. Ayo, Mbak Zahro. Ya, sebentar.
Peto. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang tadi soalnya ialah sebutkan 2 manfaat potensi ekonomis dari terumbu karang. Jawabannya ialah sebagai sumber perikanan dan sumber obat. Dan yang kedua, karena keindahan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang, ekosistem ini dapat dijadikan objek wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya, Ibu persilahkan untuk kelompok 2 menjawab. Ayo, Mbak Nada. Sebutkan 2 fungsi ekologis yang ada di potensi hutan mangrove. Jawabannya itu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, Bu. Nah, betul sekali jawabannya. Untuk tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik, saya rasa materi hari ini sudah selesai. Tapi sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Basia, silakan maju ke depan. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam kemaritiman yaitu sumber daya yang terkandung di dalam laut, baik di permukaan laut, di dasar laut, dan di pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, termasuk pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi, media penghubung, pemersatu, medan pertahanan, dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Nah, baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Jangan lupa minggu depan kalian mempelajari tentang sumber daya manusia. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.